Hutan yang Rapi lewati seakan tak ada ujungnya. Ia melihat cahaya di depan sana. Itu pasti sebuah perkampungan. Dari mana, Nak? Suara dari belakang membuat Rapi terjingkat dan menoleh. Kamu tersesat sangat jauh, Nak. Ini bahkan bukan duniamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Suasana rumah sakit pagi itu tampak ramai. Ada yang berobat dan ada pula yang sekedar memeriksakan kesehatan. Tentu saja orang-orang tak mau sakit di hari raya Idul Fitri yang akan datang 2 hari lagi. Paling banyak yang datang dengan keluhan kolesterol dan hipertensi. Bagaimana mereka akan makan daging dan makanan berlemak jika mereka sakit? Bukankah 2 jenis makanan itu paling banyak ditemui di hari raya? Raffi membuka maskernya lalu masuk ke ruang istirahat. Ia baru saja menyelesaikan shift malam dan mendapat cuti selama seminggu. Rencananya pemuda itu akan pulang ke kampung halamannya di Bengkulu untuk lebaran bersama keluarga. Hampir setahun ia tak pulang kampung bertemu sanak saudara. Ia rindu akan riuh suara tawa para keponakannya di hari raya. Jadi Bu Pika, siang ini berangkat. Rencananya mau tidur dulu 1 atau 2 jam di kos. Ya, hati-hati. Salam untuk keluarga di Bengkulu ya. Siap. Ini nih, Ibu buatkan keripik pisang. Bawa ya untuk ibumu. Bu Pika mengulurkan plastik berisi keripik pisang. Wah, terima kasih banyak Bu Pika. Ibuku pasti senang banget ini. Sama-sama, awas nanti bawanya hati-hati ya. Jangan sampai nanti begitu tiba di Bengkulu, keripiknya sudah jadi remah-remah. Rapi tertawa mendengar pesan Bu Pika. Wanita itu sudah seperti ibunya sendiri di sini. Ia banyak bercerita masalah pada Bu Pika, termasuk masalah pacar. Wanita itu memang baik hati dan mau mendengarkan keluhan para juniornya. Tak heran kalau dia begitu dihormati. Ya sudah, Ibu pulang duluan ya. Oke Bu, hati-hati, salam untuk Erlita ya. Bu Pika mengacungkan tinju. Rapi memang kerap kali menggoda dengan menitip salam untuk anak gadisnya di rumah. Wanita itu keluar ruangan sembari membawa tasnya. Ia memang baru menyelesaikan shift malam bersama Rapi. Sepeninggal wanita itu, Rapi kembali membereskan tasnya. Ia berjalan ke kamar mandi dan mengganti pakaian perawat dengan setelan kasual khas anak muda zaman sekarang. Setelah selesai, ia memasukkan seragamnya ke dalam tas dan menggendong tas tersebut di punggungnya. Mengambil selembar masker yang masih baru dalam kotak dan memakainya. Pemuda itu keluar ruangan sembari bersenandung kecil. Tangan sebelah kiri menenteng plastik berisi keripik pisang pemberian Bu Pika dan tangan sebelah kanan sibuk mengetikkan sesuatu di layar HP. Ia tengah membalas pesan adik dan keponakannya satu persatu. Mereka tak sabar menantikan kepulangan pemuda itu. Wah, seneng banget ini yang mau mudik. Perawat perempuan
dengan jilbab menutup dada menyapa Rapi. Di sebelahnya ada seorang pemuda yang seprofesinya sama. "Iya dong, sudah setahun nggak pulang kampung nih," sahut Raffi seraya memasukkan HP ke saku celana. "Aida sama Mas Rahmat nggak pulang kampung. Nggak dapat cuti, Pi. Kamu mah enak." Perawat cantik bernama Aida itu mencebikkan bibirnya. "Gantian dah, tahun lalu kan kamu dapat cuti, Rapi enggak. Lagi pula hari raya kita libur. Kampungmu jaraknya cuma 2 jam, tetap bisa pulang lah." Rahmat menimpali ucapan Aida. "Nah, dengarkan Mas Rahmat dah. Bersyukur kampungmu dekat. Yang kasihan itu Mas Rahmat. Sudah kampungnya jauh di Banten sana. Anak istri di sana pula. Wah, sendirian lagi lebaran kali ini sepertinya. Sialan anak ini." Rahmat meninju bahu Rapi yang meledeknya. Sementara pemuda itu tertawa sambil berlari menjauh. "Duluan ya Mas, aku mau tidur dulu di kos. Awas, jangan keterusan, nanti malah bangun maghrib," teriak Aida. Rapi yang sudah tiba di parkiran hanya mengacungkan jempolnya sebagai jawaban. Pemuda itu masuk ke mobil dan meninggalkan halaman rumah sakit. Menjelang sore, Rapi memasukkan kardus berisi oleh-oleh ke dalam mobil. Tak lupa plastik keripik pisang dari Bu Pika. Ia tak sempat memasukkan keripik itu ke dalam kardus oleh-oleh yang lain. Lagi pula ia takut diomeli Bu Pika jika keripik itu hancur. Ia tadi berencana untuk berangkat selepas zuhur. Akan tetapi setelah dipikir ulang, perjalanan dari Tulang Bawang Lampung ke Bengkulu tidaklah dekat. Maka ia memutuskan untuk tidur lebih lama agar tak mengantuk saat menyetir mobil. Oleh-oleh sudah beres, barang-barang juga tak ada yang tertinggal. Pemuda itu masuk ke dalam mobil dan mulai mengendalikan kendaraan roda 4 itu keluar dari halaman kos yang ia sewa. Perlahan tapi pasti, mobil berwarna silver itu melaju di jalanan aspal. Musim mudik lebaran begini, lalu lintas memang sangat padat. Itu sebabnya Rapi memilih melakukan perjalanan malam hari. Selain tak begitu ramai, dia juga menghindari hal yang tak diinginkan seperti kemacetan atau bahkan kecelakaan lalu lintas. Raffi berusia 28 tahun dengan kulit yang bersih. Ia melirik layar HP-nya. Ia menepikan mobilnya, lalu menghentikan laju kendaraan tersebut. Lalu meraih HP di atas dashboard, kemudian membuka aplikasi Google Maps. Ia sedikit lupa rute perjalanan pulang menuju rumah. Rapi tersenyum kecil. Inilah akibat terlalu banyak berkutat dengan jarum suntik, obat-obatan, infus, data pasien dan pasien itu sendiri. Ia sampai lupa jalan pulang. Tapi mau bagaimana lagi? Ia begitu mencintai pekerjaannya. Bagi Rapi, merawat orang sakit itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Jika pasien sudah sembuh dan berkumpul lagi dengan keluarga mereka, maka hal itu menciptakan kebahagiaan tersendiri di hatinya. Layar HP-nya menampilkan rute perjalanan tercepat menuju kampung halamannya. Rapi memilih untuk lewat jalan lintas saja daripada jalan tol. Entah ia tak begitu suka berjalan di atas tol. Memang bisa lebih cepat sampai, tapi mana tantangannya.
Sementara Rapi adalah penikmat perjalanan. Ia suka saat melintasi perkebunan, sawah, hutan, bahkan jalan berlubang. Bagi pemuda itu, di sanalah letak tantangan dan keseruan perjalanan. Mobil kembali melaju diiringi lagu-lagu band lawas 90-an yang lagunya masih sangat enak didengar. Google Map masih menuntun arah jalan Rapi. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang dari masjid-masjid yang ia lewati sepanjang jalan. Rapi mematikan musik, membelokkan kendaraan ke halaman sebuah masjid yang berdiri cukup megah di pinggir jalan. Ia memarkirkan mobil, lalu turun dari kendaraannya dan berjalan menuju sebuah minimarket yang berada di pinggir jalan. Membeli beberapa botol air mineral, kurma dan roti, juga beberapa bungkus snack untuk cemilan di perjalanan nanti. Pemuda bertubuh tinggi itu melangkah menuju teras masjid dan bergabung dengan jemaah lain yang tengah berbuka puasa. "Dari mana, Nak?" Rapi menoleh saat seorang lelaki tua menyapanya. Ia tersenyum. "Dari Tulang Bawang, Pak." Mau mudik ya?" "Iya, Pak." "Mudik kemana, Nak?" "Ke Bengkulu, Pak. Kebetulan dapat cuti." "Alhamdulillah, ayo kita buka bersama. Ada takjil dan kurma di dalam," ajak lelaki itu. "Terima kasih banyak, Pak. Saya sudah beli air dan makan roti. Itu saja dulu," tolaknya halus. "Baiklah, saya masuk dulu." "Silakan, Pak. Terima kasih." Rapi mengangguk saat lelaki tua tersebut meninggalkannya untuk masuk ke masjid. Ia menyudahi buka puasa dengan meneguk sisa air di botol lalu membuangnya ke tong sampah. Rapi berdiri dan sedikit meregangkan badannya, lalu menuju area kamar mandi untuk berwudu. Rapi melanjutkan perjalanannya setelah menunaikan sholat Isya. Habis maghrib tadi, ia sempatkan dulu makan nasi Padang di seberang masjid. Mau bagaimanapun perutnya tetaplah perut orang Indonesia, yang kalau belum makan nasi, maka tidak akan kenyang, dan belum terhitung makan tentu saja. Beberapa jamaah masjid tadi sempat mengajaknya sekalian tarawih bersama, tapi ia menolak, sebab targetnya adalah sampai besok pagi. Ia sudah tak sabar untuk sampai di kampung halamannya. Mobil berwarna silver itu terus membelah jalanan yang sudah tak seramai biasanya. Ia mulai mengantuk saat jam di layar monitor mobil menunjukkan setengah 12 malam. Rapi berulang kali menarik napas dan menghembuskan secara perlahan untuk mengurangi rasa kantuk di matanya. Ternyata tidur siang tadi tak begitu banyak membantu sekarang. Atau ini adalah efek samping dari kekenyangan makan nasi Padang. Ia menghabiskan seporsi nasi kapau favoritnya lengkap dengan daging dan telur. Tak lupa gulai tambusu yang membuat ia kalap. Rapi menggelengkan kepalanya sebagai alternatif lain pengusir kantuk, tapi tak juga berguna. Ia ingin singgah untuk beristirahat. Rasa lelah dan kantuk makin hebat menyerangnya. Ia menghela napas kesal. Bagaimana tidak? Tadi saat melintasi pemukiman warga, ia masih segar-segar saja. Herannya saat memasuki kawasan hutan,
rasa kantuk tiba-tiba menyerangnya. Daun dan pepohonan di pinggir jalan bergoyang, lembut ditiup angin, seolah meminta Rapi untuk tidur saja. Tapi ia harus keluar dari area hutan, menemukan pemukiman warga, lalu beristirahat di sana. Rapi sedikit ngeri saat melihat spion mobil. Bisa-bisanya ia tak melihat ada mobil lain di belakang mobilnya, dan di depan pun sama. Pemuda itu menghela napas berat. Begitu menyadari ia sendirian, melintasi jalanan dengan hutan di kanan dan kiri. Belum lagi sudah tengah malam begini. Ia khawatir kalau ada harimau Sumatera yang menghadang jalan atau hewan buas lainnya. Ia tak takut dengan hantu dan hal-hal mistis lainnya, sebab ia memang tak begitu mempercayai hal semacam itu. Baginya itu cuma tahayul yang diceritakan turun-temurun. Hutan yang Rapi lewati seakan tak ada ujungnya. Ia mulai menaikkan kecepatan mobil dan berharap segera melintasi jembatan. Setengah jam menyetir dan belum juga menemui jembatan. Rapi menepikan mobil, persetan dengan harimau dan sebagainya. Ia mengecek HP untuk memastikan ia tak salah mengambil jalan saat mengantuk. Kalau Rapi memang salah jalan, maka ia harus putar balik. HP menyala. Rapi melihat rute dan sedetik kemudian layar HP menggelap. Sial, baterai HP-nya habis. Rapi merogoh tas punggung di kursi sampingnya dan mencari power bank, namun tak juga ia temukan. Merasa kesal, ia menumpahkan semua isi tasnya dan nihil. Rapi lupa membawa power bank-nya. Rapi memukul kemudi. Ia sangat kesal setengah mati saat ini. Bagaimanapun, ia tak mau tersesat dan berujung terlambat sampai di rumah. Rapi duduk bersandar di kursi kemudi. Kedua tangan ia lipat dan dijadikan bantalan di belakang kepala. Menarik napas dan menghembuskan perlahan. Ia mencoba menenangkan diri, mengendalikan emosi. Setelah emosinya reda, Rapi lanjut menyetir. Kali ini ia mengandalkan insting untuk perjalanannya. Tak ada yang bisa diharapkan selain itu. HP-nya kehabisan daya, dan ia lupa membawa pengisi daya. Sekitar 10 menit kemudian, senyum Rapi merekah. Ia melihat cahaya di depan sana. Itu pasti sebuah perkampungan. Ia akan singgah dan beristirahat sejenak di kampung itu untuk sekedar menghilangkan rasa kantuk dan lelah. Rapi berniat akan membeli kopi hitam. Semakin memasuki perkampungan, Rapi bingung melihat keadaan kampung tersebut. Rumah-rumah panggung berdiri berdekatan. Halaman rumah di sini luas. Sebagian ada yang berpagar bambu. Sebagian lagi dibiarkan begitu saja. Namun ada kesamaan di halaman setiap rumah, yaitu tiang-tiang bambu dengan nyala obor di atasnya. Anak-anak bermain di halaman, sebuah bangunan besar mirip rumah adat Sumatera. Para ibu duduk di tangga rumah tersebut sembari bercanda sambil sesekali mengawasi anaknya yang asik bermain.
Bapak-bapak juga tampak nongkrong di sebuah gardu pinggir jalan menikmati kopi dan makanan ringan. Tanpa sadar senyum Rapi mengembang. Kampung ini mengingatkan ia akan masa kecilnya. Melihat mobil Rapi yang melintas dengan sangat pelan, orang-orang di sana langsung terdiam. Suara tawa anak kecil yang tadi ia dengar mendadak lenyap. Orang-orang di kampung itu menatap tajam mobil berwarna silver itu. Merasa tak enak hati, Rapi memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan turun menyapa. Ia sendiri tak tahu mengapa ia mengambil langkah tersebut. "Dari mana, Nak?" Suara dari belakang membuat Rapi terjingkat dan menoleh. Ia terkejut mendapati seorang lelaki kisaran berumur 70 tahunan berada berdiri di belakangnya. "Sejak kapan?" Permisi Pak," sapa Rapi sesopan mungkin. Lelaki tua di hadapannya mengangguk. "Dari mana mau kemana anak muda?" Itu Pak, saya dari Lampung mau pulang ke Bengkulu." "Bengkulu?" gumamnya pelan. "Kenapa bisa sampai di sini?" "Saya juga bingung Pak. Tadi saya masuk hutan, tapi baterai HP saya habis. Jadi saya inisiatif jalan sendiri. Tahu-tahu sudah menemukan kampung ini." "Oh begitu. Iya Pak, apa Bapak tahu jalan menuju jembatan Manula?" Ucapan Rapi terpotong sebelum menyelesaikannya. "Istirahat dulu di sini anak muda. Subuh nanti akan saya antarkan kamu ke arah jalan yang kamu tuju." "Apakah saya tersesat jauh, Pak?" Lelaki tua itu tersenyum. "Saya kepala kampung di sini. Orang sini biasa memanggil saya Rie. Kamu tersesat sangat jauh, Nak. Ini bahkan bukan duniamu." "Maksud Bapak?" tanya Rapi belum mengerti. "Ini kampung orang Bunian anak muda. Begitulah kira-kira manusia menyebut kami." "Bunian?" Rapi menatap sekeliling. Ia melihat tatapan tajam orang-orang terhadapnya. Pemuda itu menelan ludah. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Seketika bulu kuduknya meremang. Ini pasti tidak nyata. "Maksud Bapak kampung ini tidak nyata?" tanya Rapi dengan ragu. Bukannya menyahuti ucapan Rapi, lelaki tua itu malah memegang lengan Rapi. "Apa kamu bisa merasakan sentuhan tangan saya?" Rapi mengangguk. "Kalau begitu dunia ini nyata anak muda. Hanya saja tidak sembarang orang bisa masuk ke sini." Rapi mulai mengingat-ingat di mana ia pernah mendengar kata Bunian. Ia pernah dengar salah satu temannya bercerita tentang seseorang yang tersesat di kampung Bunian. Apakah dia juga mengalami hal serupa? Atau ia tengah tertidur di perjalanan dan sekarang sedang bermimpi? Diam-diam, Rapi mencubit tangannya sendiri dan meringis. "Ayo ke rumah saya, Nak. Di sana kamu akan aman." Dengan ragu-ragu, Rapi mengekori langkah lelaki tua itu yang mengaku kepala kampung tersebut. Mereka tiba di rumah yang tadi Rapi lewati. Rumah besar dengan atap mirip limas.
Ayo anak muda, istirahatlah di dalam rumah. Lelaki tua itu menaiki tangga menuju pintu utama. Rapi mengekor di belakangnya. Saat ia masuk ke dalam rumah, suara tawa anak-anak yang tadi lenyap saat melihatnya kini kembali terdengar. Duduklah, nak, saya punya jawaban atas semua pertanyaan di kepalamu. Ucapnya mempersilahkan Rapi duduk di ruang tamu. Ia sendiri masuk ke dalam dan kembali membawa bakul berisi daun sirih dan entah Rapi tak tahu namanya dan untuk apa. Bapak, panggil saya Rie, nak. Iya Rie, bagaimana saya bisa keluar dari sini? Rie mengambil beberapa lembar daun sirih dan mengisinya dengan bahan lain lalu dilipat. Saat menjelang pagi pintu terbuka dan saya akan mengantarkanmu. Lelaki tua itu mulai mengunyah sirih di dalam mulutnya. Bau sirih yang sedikit menyengat membuat Rapi teringat akan mendiang nenek buyutnya yang suka mengunyah sirih. Apa saya tidak bisa berangkat sekarang, Rie? Bisa, tapi saya tidak menjamin keselamatanmu, anak muda. Kami ini sama saja seperti kalian. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Saya harus menunggu sampai besok pagi. Rie beranjak. Ikuti saya. Rapi mengikuti langkah lelaki itu ke dalam. Mereka berhenti di depan sebuah pintu. Masuklah dan beristirahat di dalam. Rapi menatap pintu kamar dengan enggan. Ia takut bagaimana kalau di dalam sudah ada orang jahat yang akan menyakitinya. Jika mereka manusia biasa sepertinya, ia mampu menghadapi 4 orang sekaligus. Tentu saja, ia mengantongi sertifikat lulus taekwondo di kampusnya dahulu. Akan tetapi jika memang dugaannya benar, yang akan dihadapi kali ini adalah orang dengan kemampuan supranatural. Apakah ia sanggup? Rie tertawa pelan. Tidak ada orang jahat yang menunggumu di dalam, nak. Rie mendorong daun pintu. Nah, lihatlah, hanya kamar dengan dipan dan meja kecil saja. Rapi mengusap tengkuknya. Lelaki tua ini tahu yang ia pikirkan. Dengan ragu ia melangkah memasuki kamar. Terima kasih, Rie. Rie mengangguk. Tutup pintunya dan kunci. Rapi menuruti ucapan Rie lalu menatap sekeliling kamar. Tak ada hal ganjil. Ia mulai merebahkan punggungnya di kasur. Empuk dan nyaman, harusnya ia bisa beristirahat, tetapi matanya terasa segar sekali. Berkali-kali Rapi mengubah posisi, berharap dapat tertidur. Tapi ia tak bisa memejamkan mata, bahkan 1 menit saja. Rapi duduk menghembuskan napas pelan, lalu menatap langit-langit kamar. Kenapa subuh lama sekali? Bukankah tadi ia sampai di sini sudah lewat pukul 12 malam? Lamat-lamat ia mendengar percakapan di luar ruangan. Rapi mempertajam pendengarannya untuk menguping apa yang orang-orang itu bicarakan. Dia bisa masuk ke kampung kita, Rie. Dia bisa saja berbahaya.
kita harus menghukumnya. Tidak perlu, Rie menyahut pelan. Tapi bagaimana kalau dia berniat jahat? Kalau dia berniat jahat, dia tidak akan kemari dengan tangan kosong dan ketakutan. Pemuda itu benar-benar tersesat. Aku tidak bisa percaya begitu saja, Rie. Aku tahu, aku juga mengawasinya. Rie menenangkan warganya. Menjelang pagi aku akan antar dia menuju gerbang kampung. Kita tidak perlu menghukum orang. Sebentar lagi hari raya. Apa kalian tidak mau menyambut hari dengan lapang? Bagaimana kalau ternyata dia orang jahat dan kita tidak menghukumnya? Dan bagaimana kalau ternyata dia orang baik dan kita menghukumnya? Bagaimana kalau dia sedang ditunggu keluarganya? Aku tidak mau mengotori tanganku menuju hari raya yang suci ini. Terdengar Rie menutup pembicaraan. Lalu terdengar langkah kaki menuruni tangga. Orang-orang itu sudah pulang. Rapi meningkatkan kewaspadaan usai mendengarkan pembicaraan mereka. Bukan tak mungkin ada yang tak puas mendengar pendapat Rie, lalu nekat menerobos jendela kamar yang ia tempati atau bahkan membongkar atap hanya untuk menyakiti dirinya dan melampiaskan rasa tidak puas mereka. Rapi mengikuti Rie yang berjalan di depan mobilnya, sementara ia menyetir dengan sepelan mungkin agar bisa mengimbangi langkah lelaki tua itu. Setelah semalaman waspada pada segala hal sampai tak bisa tidur, subuh ini Rapi merasa lega karena Rie benar-benar mengantarkannya ke gerbang kampung. Rapi turun dari mobil. Terima kasih banyak, Rie. Sama-sama, jangan tersesat lagi. Lelaki tua itu berpesan. Rapi mengangguk sembari tersenyum. Terima kasih karena sudah melindungi saya, Rie. Lelaki tua di hadapannya tertawa pelan. Dan terima kasih karena sudah menguping anak muda. Rapi menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ia salah tingkah. Ternyata Rie tahu ia telah menguping semalam. Ia melangkah ke arah mobil, masuk ke dalam kendaraannya, lalu menyalakan mesin, mulai menjalankan mobilnya. Kemudian meninggalkan kampung Bunian yang telah ia singgahi. Kampung yang menuliskan pengalaman tak terlupakan dalam hidupnya. Rapi tersenyum senang saat tiba-tiba mobilnya sudah berada di jalanan aspal dan 100 meter di depan adalah jembatan panjang. Ia sudah ingat jalan jika sudah lewat sini. Rapi menepi di area khusus untuk istirahat. Terpampang jelas tulisan jembatan Manula di sisi jembatan. Ia berhenti bukan untuk bersuap foto, seperti yang kebanyakan orang lain lakukan saat lewat sini. Ia menepi untuk menenggak kopi botolan yang sempat ia beli saat singgah di masjid kemarin untuk sholat. Rapi menghabiskan 1 botol kecil kopi, lalu membuka bungkus cemilan dan mulai melahapnya untuk mengisi perutnya yang keroncongan sejak semalam. Setelah habis,
Ia membuka sebotol air mineral dan menenggak isinya hingga tersisa setengah. Rapi bermaksud kembali menyetir, tapi ia terjingkat saat mendapati jam di monitor mobil menunjukkan angka 2 lebih 14 menit. Dini hari, bukankah ini sudah subuh di kampung Bunian tadi? Ia merasa sudah semalaman di kampung tersebut, tapi Rapi berpikir mungkin jamnya yang error. Rapi meneruskan perjalanan, melewati jembatan dan menemukan sebuah pemukiman warga. Merasa tak mengantuk lagi, ia terus saja mengemudi. Rapi tiba di kampung halamannya sekitar jam 9 pagi. Ia melihat rumah keluarganya sepi, tapi pintu terbuka lebar. "Assalamualaikum," sapanya. Tak ada sahutan. Lamat-lamat ia mendengar suara tangisan dari dalam kamar ibunya. Ia ingin masuk, tapi menunggu seseorang menjawab salam. "Assalamualaikum." Rapi mengulangi salamnya sekali lagi. "Waalaikumsalam." Kali ini seorang gadis yang lebih muda darinya keluar. Ia menatap Rapi dengan pandangan terkejut. Seketika, ia menghambur memeluk Rapi. "Ya Allah, Abang. Abang kemana aja? Ya Allah, Ibu, Abang datang," pekik gadis itu seraya menghapus air matanya. Ibu Rapi keluar dari kamar. Jilbab dan wajahnya sama-sama kusut. Ia menatap Rapi yang berdiri di pintu, kemudian berlari lalu memeluk anaknya. "Ya Allah, Rapi, anakku. Alhamdulillah ya Allah." Rapi syok. Ia tak menyangka akan menghadapi sambutan semacam ini. Ada apa? Apa yang sudah terjadi di sini? "Ada apa, Ibu Nida?" tanya Rapi bingung. "Mengapa menangis?" Adik Rapi bernama Nida menyeka air matanya. Ia menggandeng Rapi dan ibunya untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. "Abang, Ayah sedang ke kantor polisi untuk membuat laporan Abang hilang." Nida mulai menjelaskan situasi. Hilang? Rapi masih tak mengerti bagaimana mungkin ia bisa hilang. "Iya, Abang tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Kata teman-teman Abang di sana, Bang Rapi sudah pulang kampung. Ayah khawatir, kami semua khawatir, takut terjadi sesuatu sama Abang. Jadi ayah membuat laporan ke polisi." "Astagfirullahaladzim." Rapi mengusap wajahnya. "Kemana saja kamu nak? Kalau kamu mampir kemana-mana, kabarilah kami dulu," ujar ibunya. Rapi menghela napas berat. "Nida, teleponlah ayah. Katakan Abang sudah pulang. Nanti Abang jelaskan semuanya." Nida mengangguk. Ia mengambil HP lalu menelpon ayahnya. Rapi benar-benar bingung dengan kejadian yang sudah ia alami. "Berhari-hari hilang," gumam Rapi pelan. "Apakah hari raya sudah lewat?" tanya Rapi menuntut jawaban. "Iya Bang, 2 hari yang lalu." Rapi menggeleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar tidak habis pikir. Setengah jam kemudian ayahnya pulang dan langsung memeluk Rapi. Mereka semua bersyukur Rapi baik-baik saja. Nida membuatkan kopi untuk Rapi dan ayahnya
juga memberikan segelas teh hangat pada ibunya. Rapi lalu menceritakan apa yang ia alami sampai ia tersesat dan masuk ke kampung Bunian. Rapi meminta maaf sebab pulang terlambat. Rapi menyadari waktu di alam manusia dengan alam Bunian berbeda dan jam di mobilnya tidak error. Namun ia bersyukur bertemu dengan Pak Rie yang baik yang mau mengeluarkannya dari kampung gaib tersebut. Dan meski hari raya sudah lewat, Raffi tetap bersyukur karena masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai, patepang deui.